Ini adalah makan malam tahun baru. Tapi mereka mengesampingkan anak kecil itu. Karena jika membiarkan makan dengannya, seluruh keluarga akan mati. Saat lahir ada racun di air liurnya. Ibu kandungnya yang mencium bibirnya langsung terjatuh dan berdarah-darah. Ayah yang menjilat anaknya juga mati seketika. Tapi Dokter Tihoa sangat keras kepala. Dia membawa bayi itu pulang untuk diasuh. Tetapi baru saja memasuki pintu, kucing merasa aneh dan buru-buru kabur. Tapi Tihoa tidak memperhatikannya. Dia sangat apik merawat anak itu. Mandi, ganti popok bahkan menyusui, hingga suatu malam bertanya kepada Tihoa, "Apa yang terjadi pada burungku? Tadi pagi masih hidup dan mengapa sekarang mati?" Tihoa hanya tahu anaknya minum susu hari ini. Jadi dia memasukkan susu itu ke dalam millet untuk memberi makan burung. Tengah malam Tihoa sulit tidur. Ia menatap botol susu di atas meja. Mungkin ada masalah dengan susu. Tihoa mengendusnya botol susu itu. Tapi tidak ada yang aneh. Dia menatap bayi itu, kemudian memutuskan untuk mencicipinya. Kucing melihat bibir Tihoa hendak menyentuh tutup botol susu. Tiba-tiba kucing menerjang tangan Tihoa dan menumpahkan seluruh botol susu. Dia langsung memarahi kucing itu. Kucing yang baik langsung meminum susu yang jatuh ke tanah. Kemudian mati dengan cepat. Saat itu terdengar suara petir. Bayi ketakutan lalu menangis. Tihoa dengan cepat berlari untuk menghibur putranya. Namun sekarang pemandangan aneh muncul. Selimut terbang lurus di udara. Bayi yang berbaring mulai tumbuh secepat kilat. Pakaian yang dikenakannya juga robek. Beberapa saat kemudian seorang bayi langsung menjadi anak berusia 4 tahun. Tihoa berteriak ketakutan. Jeritannya langsung membangunkan orang tuanya. Mereka datang untuk melihat. Anak itu keluar dari keranjang bayi, membuat ayah Tihoa pingsan. Besoknya anak itu dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Usai pemeriksaan bayi itu mendapati gigantisme. Dan di air liurnya juga ada racun. Mungkin orang tua anak ini bekerja di pabrik kimia sepanjang tahun. Jadi dalam akumulasinya banyak zat beracun. Racun itu bermutasi dan berpindah ke anak ini. Dokter memutuskan melakukan transfusi darah untuk merawat anak itu. Tapi setelah 7 kali masih belum ada hasil. Mereka harus menahan anak itu di ruang terbatas. Perlindungan yang ketat. Setiap Tihoa datang berkunjung anak itu sangat gembira. Karena dia sangat kesepian. Suatu hari Tihoa dan pacarnya pergi ke konser. Langit tiba-tiba menyambar petir. Tihoa tiba-tiba teringat sesuatu. Dia pulang ke rumah. Dan anak itu juga terbangun. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Sepertinya merasa tempat ini tidak aman. Jadi jalan ke lemari dan sembunyi di dalamnya. Tapi tetap tidak bisa menghentikan anak itu. Akhirnya tubuh anak itu menerobos lemarinya. Dia menangis sangat keras. Mengapa Tuhan tega mengambil masa kecilnya? Air mata yang mengalir membakar wajahnya sendiri. Anak itu menendang pintu lemari, menghancurkan furnitur di kamar, lalu lari ke jendela. Saat ini Tihoa juga tiba. Anak itu kelelahan lalu pingsan dalam perjalanan. Selembar kaca menjadi pembatas antara keduanya. Anak itu dengan sedih menoleh. Dalam hatinya dia mengerti semua orang takut padanya. Sekarang dia hanya menyalahkan Tuhan karena membuat lelucon yang begitu kejam. Melihat bocah malang itu, kakek merasa kasihan. Dia menentang staf medis lalu masuk ke dalam. Melihat kakek dari dekat, bocah kecil secara bertahap melangkah maju. Lalu perlahan meraih tangan kakek. Pada titik ini senyuman di wajahnya terlukiskan. Dia tersenyum polos seperti anak kecil. Pada saat ini nenek juga masuk. Mengeluarkan buku pelajaran dan alat tulis dari tasnya lalu diberikan kepada anak itu. Kakek berkata, "Saya pasti akan menemukan dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkanmu." Mendengar ini anak itu tidak bisa menahan air mata. Dia merasakan kehangatan keluarganya untuk pertama kalinya. Musim semi telah tiba. Tihoa mendapat izin untuk membawa pulang anak itu. Saat makan mereka terpaksa membiarkan anak itu duduk terpisah. Melihat seluruh keluarga bersenang-senang bersama, dia sedih hanya bisa makan sendiri. Di hati bocah itu terasa tak terhingga sama rumitnya. Kakek melihat itu. Dia ingin memanggil cucu angkatnya untuk makan bersama. Tapi dihentikan oleh neneknya. Takut anak itu kesepian. Tihoa datang makan bersama anak itu. Kakek juga pergi makan dengan cucunya. Setelah makan Tihoa mengajak anak itu jalan-jalan ke taman. Ini pertama kalinya dia pergi ke dunia luar. Matanya penuh rasa penasaran. Saat ini anak melemparkan petasan ke kaki Ooma. Tapi Ooma malah sangat bersemangat. Tio mengatakan bahwa mereka semua adalah anak-anak nakal. Tetapi Ooma mengatakan mereka terlihat sangat bahagia. Sejak saat itu Ooma mulai berubah. Tidak lagi patuh seperti dulu. Dia mulai menolak belajar, bahkan pura-pura menjadi setan.
Dokter mengatakan bahwa dia adalah anak yang nakal. Bahkan ketika Tihoa datang, Ooma menunjukkan ekspresi garang, membuat Tihoa sangat marah. Ini pertama kalinya ia memukul anaknya. Hal ini membuat bocah itu menyesal. Melihat Tihoa pergi, dia berlutut untuk mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa mulai sekarang akan menjadi anak yang baik. Tihoa mengatakan kamu sudah menjadi anak yang nakal. Ooma menundukkan kepalanya. Ooma hanya ingin bahagia. Masa isolasi yang lama menyebabkan pikiran Ooma terdistorsi. Tumbuh dendam terhadap dokter. Ketika dokter pergi ke kamar mandi, dia segera meludah ke dalam cangkir air dokter. Ketika dokter mengambil cangkir air untuk minum, Ooma berubah pikiran lalu berlari untuk menghentikan dokter, mengatakan ada serangga di dalam air. Dokter hanya menganggapnya sebagai lelucon Ooma. Jadi dia tidak peduli. Dia kembali hendak meminumnya. Melihat itu Ooma bergegas mendorong dokter dan juga memecahkan gelas air. Tepat saat itu Tihoa berkunjung lagi. Melihat kejadian itu dia mengira anaknya sengaja mendorong dokter. Dia sangat kecewa pada putranya. Kemudian Ooma berpura-pura sakit perut. Tapi Tihoa tidak peduli. Ia langsung berbalik dan pergi. Ooma memanggil Tihoa lagi dan berkata ingin memakan buah. Tapi kali ini Tihoa pura-pura tidak mendengar. Lalu lanjut untuk pergi. Ooma putus asa dan berjongkok di tanah sepanjang hari. Setelah pulang ke rumah Tihoa melunak. Di tengah hujan dia membeli buah untuk anaknya. Namun tiba-tiba dia pingsan di tengah jalan. Setelah Ooma mendengar kabar itu, dia kabur dari lantai atas. Lalu mengambil seikat bunga segar untuk menjenguk Tihoa. Tapi direbut pacar Tihoa dan dilempar keluar jendela. Ooma pergi dengan rasa marah. Lalu mengunci diri di kamar. Seberapa keras mereka membujuknya, Ooma Tetal menolak untuk membuka pintu. Mereka tidak punya pilihan selain menjaga pintu. Tapi di malam hari ada guntur lagi. Ooma di dalam berguling-guling di tanah. Mendengar suara di ruangan, mereka menerobos pintu. Kemudian melihat Ooma berubah menjadi pria dewasa. Dan kali ini racun pun mulai menyebar. Sekarang pun dokter membawa racun. Tapi Tihoa tidak keberatan. Setiap hari dia bersama Ooma. Hingga suatu hari Ooma naik ke teras dan melihat Tihoa menyiram bunga. Dia ingin membantu ibunya. Ketika Ooma memasukkan tangannya ke dalam gentong air, air dalam gentong segera mendidih. Dia memegang pot berisi air beracun untuk menyirami bunga. Bunga-bunga malang itu langsung layu. Ooma tidak percaya dan mencoba lagi. Hasilnya serupa. Bunga-bunga langsung layu. Ooma sangat marah. Dia melemparkan alat penyiram ke tanah. Air di tanah mengeluarkan asap putih yang membubung. Dia melihat kedua tangannya, kemudian perlahan mengulurkan tangannya ke arah bunga untuk memeriksanya. Bunga-bunga yang semula seputih salju segera berubah menjadi pucat. Ooma bergegas mencuci tangan, ingin membasuh racun dalam tubuh. Tapi hal ini tidak akan membantu. Anak yang sangat pemarah, menengadah ke langit lalu melampiaskan semua kekesalannya. Di bawah cahaya matahari, wajahnya juga menjadi gelap. Ooma menghancurkan semua pot bunga di teras. Tihoa ingin menghentikannya, tapi Ooma sekarang benar-benar di luar kendali. Dia mengambil tongkat kayu lalu menghampiri Tihoa. Melihat ini pacarnya dengan cepat menariknya pergi. Untuk mengendalikan Ooma, rumah sakit mengirimkan sinyal darurat. Tak lama tentara bersenjata mengepung Ooma. Seorang tentara berniat untuk menyelinap menyerang dari belakang. Namun Ooma menepisnya dan tak sengaja menggaruk lehernya. Tentara itu langsung mati jatuh ke tanah. Sekarang Ona telah membunuh orang. Dokter tidak bisa menahannya lagi. Ooma terpaksa harus dipenjara. Saat Tihoa berkunjung ia juga harus memakai sarung tangan. Ooma sedih melihatnya. Dia berpikir bahwa Tihoa tidak lagi mencintainya. Di malam hari ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia memegang jeruji besi dan tidak melepaskannya. Tidak membutuhkan banyak usaha. Jeruji besi telah terkorosi oleh racun. Ooma berhasil keluar. Dia berlari sepanjang malam, akhirnya bersembunyi di pegunungan. Di sini dia tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis di tepi sungai. Gadis ini merasa kasihan padanya. Jadi dia membawanya pulang. Tak disangka saat makan malam, TV melaporkan bahwa bocah itu sedang dicari. Setelah ayah gadis itu melihatnya, dia merasa sangat senang. Ternyata ayah gadis itu terobsesi dengan racun. Dia sudah belajar lebih dari separuh hidupnya. Tapi impiannya belum tercapai. Jadi Ooma diizinkan menginap di rumahnya. Hari demi hari Ooma perlahan menyukai gadis itu. Suatu hari gadis itu membawa Ooma ke ladang bunga untuk bersantai. Dan membuat karangan bunga sendiri lalu diletakkan di kepala Ooma. Namun tak lama kemudian karangan bunga itu langsung layu. Melihat itu gadis itu ketakutan. Ooma akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Tapi gadis itu masih ragu dan bertanya mengapa kamu tidak mandi. Ooma mengatakan bahwa aku sudah mandi.
Gadis itu berpikir pasti karena kurang air. Dia membawa Ooma ke sungai untuk mandi. Dimungkinkan membasuh semua racun pada tubuh Ooma. Namun begitu Ooma masuk ke dalam air sungai di sekitarnya langsung mendidih. Bangkai ikan yang tak terhitung jumlahnya mengapung. Saat ini langit biru cerah menjadi mendung. Ooma kehilangan lagi akal sehatnya, lalu berjalan ke arah gadis itu. Untungnya di saat genting itu pikirannya kembali pulih. Dia berjongkok menangis menahan sakit. Melihat Ooma tertekan, gadis itu perlahan berjalan ke arahnya, lalu mencium kening Ooma dengan lembut. Namun sangat cepat tubuh gadis itu kejang-kejang, lalu meninggal di tempat. Ooma jatuh dalam keputusasaan sejak kecil hingga dewasa. Semua orang takut padanya, tidak mudah bertemu dengan orang yang sangat mencintainya. Tapi kini dibunuh oleh dirinya sendiri. Ooma memeluk gadis itu dan berjalan tanpa tujuan. Langkah kakinya membuat rumput langsung berasap. Polisi juga menemukan Ooma saat ini. Mereka mendekatinya. Ooma naik ke puncak gunung dan menatap lurus ke langit. Dia melampiaskan semuanya. Dalam deru keputusasaan, Ooma tersambar petir dan menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Cerita pun berakhir.